Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hukum pajak dari kelas akuntansi 1. Melalui video kali ini kami akan menjelaskan materi yang berjudul penagihan pajak yang beranggotakan saya sendiri Nadia Nustifa Azra dan bersama rekan saya Harmala Maulana, Denol Ananta Nasri, Vidya Mulyani, Indriani Marvel, dan Nur Azizah. Saya Harmala Maulana, nomor BP 19101155110014, akuntansi 1, akan membacakan materi tentang penagihan pajak. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan dengan cara menegur, mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika, melaksanakan penagihan sekaligus, memberitahukan surat pajak, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Kita harus mengetahui siapakah penanggung pajak. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut peraturan perundang-undangan. Dasar hukum penagihan pajak adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Yang pertama yaitu surat tagihan pajak, yang kedua surat ketetapan pajak kurang bayar, yang ketiga surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, yang keempat surat keputusan pembetulan, yang kelima surat keputusan pemberatan, yang keenam putusan banding, dan yang ketujuh yaitu putusan peninjauan kembali sehingga total pajak yang perlu dilunasi bertambah. Perkenalkan, nama saya Indriani Marvel, nomor BP 19101155110016. Selanjutnya saya akan membacakan jenis penagihan pajak. Yang pertama, penagihan pasif. Untuk jenis penagihan pajak pasif, DJP menerbitkan surat tagihan pajak atau STP, surat ketetapan pajak kurang bayar SKP-KB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan SKP-KBT, surat dan SK pembetulan, SK keberatan, serta putusan banding yang mengakibatkan pajak terutang menjadi lebih besar. Yang kedua, pajak aktif adalah proses selanjutnya setelah penagihan pasif tidak berhasil. Dalam penagihan aktif, Fiskus dan jurusita pajak memiliki hak dan peran aktif untuk menindaklanjuti sita serta lelang. Yang ketiga, penagihan seketika dan sekaligus adalah penagihan pajak yang dijalankan oleh Fiskus maupun jurusita pajak terhadap wajib pajak langsung tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pelunasan pajak. Penagihan pajak pun mencakup keseluruhan utang pajak dari segala jenis pajak, masa pajak, serta tahun pajak. Kronologis tindakan penagihan pajak. Yang pertama, surat teguran. Berlaku 7 hari setelah jatuh tempo pembayaran. Yang kedua, surat paksa atau SP, yaitu 21 hari setelah surat teguran. Ketiga, penyitaan. Surat perintah melaksanakan penyitaan atau SPMP. Berlaku 2 kali 24 jam setelah surat paksa. Yang keempat, pengumuman lelang. Berlaku 14 hari setelah penyitaan. Kelima, lelang. 14 hari setelah pengumuman lelang di media massa. Hak untuk melakukan penagihan pajak. Daluarsa setelah lampau waktu 10 hitung saat terhutang pajak. Daluarsa tertangguh apabila yang pertama diterbitkan surat teguran, yang kedua ada pengakuan hutang dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung, yang ketiga diterbitkan SKBKB atau SKP-KBT. Saya Nadia Nustifa Azra, nomor BP 19101155110025, akan menjelaskan materi selanjutnya. Tata cara dan waktu penagihan pajak. Yang pertama, tindakan pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan penerbitan surat teguran setelah 7 hari jatuh tempo. Surat teguran tidak diterbitkan untuk penanggung pajak yang disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Yang kedua,
Apabila penanggung pajak tidak melunasi hutang pajak setelah 21 hari diterbitkannya surat teguran, maka diterbitkan surat paksa. Apabila hutang pajak masih harus dibayar oleh penanggung pajak setelah 2 kali 24 jam surat paksa diberitahukan, maka diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan atau SPMP. Apabila hutang pajak dan biaya penagihan pajak masih harus dibayar oleh penanggung jawab pajak setelah lewat dari jangka waktu 14 hari penyitaan, maka akan dilaksanakan pengumuman lelang. Selanjutnya, sengketa perpajakan. Sengketa perpajakan ini timbul karena adanya perbedaan persepsi antara WP dan Fiskus atas sesuatu masalah, seperti interpretasi peraturan, yang kedua penafsiran oleh Fiskus atas fakta, dan yang terakhir kesalahan hitung atau tulis. Bentuk alternatif penyelesaian. Ada beberapa bentuk penyelesaian. Yang pertama, keberatan. Yang kedua, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak. Yang ketiga, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Yang keempat, pembetulan. Yang kelima, gugatan. Yang keenam, banding. Dan yang terakhir, peninjauan kembali. Baiklah, saya Nur Azizah dari nomor BP 19101155110028. Saya akan menjelaskan mengenai pencegahan. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya sebesar 100 juta rupiah dan diragukan itikat baiknya dalam melunasi utang pajak. Pencegahan dapat dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atas permintaan pejabat atau atasan pejabat yang bersangkutan. Jangka waktu pencegahan ialah paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang selama-lamanya 6 bulan. Selanjutnya yaitu penyanderaan. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggungan pajak dengan menempatkan di tempat tertentu. Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya sebesar 100 juta rupiah dan diragukan itikat baiknya dalam melunasi utang pajak. Penyanderaan pajak hanya dapat dilakukan berdasarkan surat perintah penyanderaan yang diterbitkan oleh pejabat setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan atau Gubernur Kepala Daerah Provinsi. Masa penyanderaan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang selama-lamanya yaitu 6 bulan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gugatan penanggung pajak. Gugatan penanggung pajak terhadap pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang yang hanya dapat diajukan kepada pengadilan pajak. Dalam hal gugatan, penanggung pajak dikabulkan, penanggung pajak dapat memohon pemulihan nama baik dengan ganti rugi kepada pejabat paling banyak sebesar 5 juta rupiah. Perubahan besarnya ganti rugi yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan atau keputusan Kepala Daerah, gugatan diajukan dalam jangka waktu 14 hari. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai permohonan pembetulan atau penggantian. Penanggung pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada pejabat terhadap surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis, surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, surat perintah penyanderaan, pengumuman lelang, dan surat penentuan harga limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan. Dalam jangka waktu 7 hari sejak tanggal diterima permohonan tersebut, pejabat harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan. Apabila dalam jangka waktu tersebut pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan penanggung pajak dianggap dikabulkan dan penagihan ditunda untuk sementara waktu.
Saya Vidya Mulyani, nomor BP 19041, akan melanjutkan materi dari rekan saya yang sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu contoh kasus dalam penagihan pajak. Kasus yang pertama, Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar nomor 10/207/08/622/9 tanggal 20 November 2011 dengan nilai 350 juta. Atas nilai SK PKB tersebut keseluruhannya tidak disetujui oleh wajib pajak dan oleh wajib pajak pada tanggal 2 Desember 2019 diajukan upaya hukum berupa keberatan. Pada tanggal 13 Desember 2011 terdapat informasi bahwa wajib pajak akan membubarkan usahanya. Penyelesaiannya yaitu berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PSP, meskipun pajak yang tercantum dalam dasar penagihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Undang-Undang KUP yang dalam hal ini SK keberatan karena wajib pajak mengajukan keberatan belum jatuh tempo, tetapi terhadap wajib pajak tersebut dapat diterbitkan surat penagihan seketika dan sekaligus sesuai dengan pasal 14 PMK 24/PMK 03/2008 dengan kondisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf D Undang-Undang PPSP, yakni wajib pajak akan melakukan pembubaran badan usaha. Atas dasar PPSS tersebut, KPP dapat langsung menerbitkan surat paksa dalam pasal 8 Undang-Undang PPSP untuk mengamankan target penerimaan negara. Perkenalkan, nama saya Renal Ananta Nasri, nomor BP 19008. Saya akan membacakan materi selanjutnya. Jurista Pajak KPP sedang melakukan penagihan pajak atas hutang pajak WP. Badan sebesar 1,5 miliar rupiah. Jurista Pajak memberitahukan surat paksa kepada orang yang dijumpai pabrik WP badan tersebut tanpa menanyakan identitas terlebih dahulu. Atas pelaksanaannya surat paksa tersebut, jurista melakukan pemblokiran rekening wajib pajak yang terdapat di bank. Wajib melakukan gugatan atas pelaksanaan surat pajak tersebut kepada Pengadilan Negeri. Penyelesaian kasus 2, pasal 23 ayat 2 Undang-Undang KUP. Wajib pajak dapat mengajukan pelaksanaan surat paksa yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya kepada Badan Peradilan Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 BPSP Pengadilan Pajak. Wajib pajak dapat mengajukan pelaksanaan surat paksa yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya kepada Badan Peradilan Pajak. Yang perlu ditegaskan adalah pemblokiran diajukan oleh Kepala KPP kepada pimpinan tempat hanya kekayaan PP tersimpan dalam kurung bank. Prosedur yang salah: 1. Memberitahukan surat paksa kepada orang yang dijumpai di pabrik tanpa menanyakan identitasnya. 2. Bisa berarti melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan WP pada bank dalam hal SPMP belum diterbitkan. 3. WP mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri untuk WP badan. Jurista pajak harus memberitahukan kepada pengurus sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 huruf A PMK. Baiklah, itu saja materi yang dapat kami jelaskan tentang penagihan pajak. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan, serta semoga rekan-rekan semua dapat memahami materi tentang pajak yang telah kami jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.